Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Eva Arianti Mahdiah, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Zakat secara bahasa memiliki arti tumbuh, suci, bersih, dan berkembang. Sedangkan pengertian zakat menurut syara ialah menyerahkan suatu harta kepada yang berhak menerimanya setelah memenuhi suatu syarat tertentu. Ibadah zakat ini sebagai salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriah. Orang yang melaksanakan zakat dengan baik, maka dirinya akan bersih dari sifat-sifat tercela. Hukum melaksanakan zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sebagaimana ketentuan dalam syariat agama. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau harta, serta zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal itu meliputi yang pertama al-hawashi atau binatang peliharaan yang berkaki 4, yaitu sapi, kerbau, unta, dan kambing. Dan yang kedua adalah benda-benda berharga yang dimaksudkan itu adalah emas dan perak. Yang ketiga adalah tanaman-tanaman yang dimaksudkan itu adalah makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum. Dan yang keempat, buah-buahan meliputi kurma dan anggur. Yang kelima adalah barang perniagaan. Syarat wajib zakat mal itu ada dua. Yang pertama adalah syarat umum meliputi semua harta zakat, dan yang kedua adalah syarat khusus. Syarat umum ini meliputi pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga adalah milik yang sempurna. Maksudnya pemilik wajib berzakat apabila hartanya berada di bawah kekuasaannya secara utuh. Lalu harta harus berasal dari usaha yang halal, bukan cara haram seperti mencuri, merampok, dan korupsi. Yang keempat adalah mencapai 1 nisab. Maksudnya adalah jika harta telah mencapai batas minimum atau nisab, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari total jumlah. Syarat khusus zakat mal. Yang pertama adalah haul atau sampai 1 tahun untuk zakat binatang ternak, emas, dan perak, serta harta perniagaan. Yang kedua adalah ditanam oleh manusia dan dapat mengenyangkan serta dapat disimpan, merupakan syarat bagi zakat biji-bijian atau makanan pokok. Lalu yang kedua ada zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan seusai berpuasa bulan Ramadan bagi setiap orang Islam maupun yang menjadi tanggungannya. Syarat wajib zakat fitrah ini meliputi pertama adalah Islam, dan yang kedua mempunyai kelebihan harta dari keperluan hidup sehari-hari di hari raya. Yang ketiga adalah keberadaannya sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Adapun anak yang lahir setelah matahari terbenam maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah ini berupa makanan pokok senilai 1 syok atau 2,7 kg yang ditunaikan pada hari raya, dan yang paling utama adalah setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri, tetapi diperbolehkan juga pada bulan Ramadan. Nisab zakat. Nisab adalah ukuran atau kadar banyaknya harta yang wajib dibayar zakatnya.
Berikut adalah tabel macam-macam harta yang wajib dizakati beserta nisabnya. Sejak dahulu sampai sekarang di kalangan para fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian menyempitkan pendapatnya sehingga harta zakat itu bersifat permanen dan tidak berubah sesuai dengan ketetapan nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Sedangkan sebagian yang lain memperluas pendapatnya sehingga semua harta yang sudah memenuhi nisab amwal zakawiyah wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan pendapat kedua tersebut, maka harta benda yang wajib dizakati dalam zaman modern sekarang ini semakin berkembang dan beraneka ragam bentuknya yang sering disebut dengan zakat kontemporer. Zakat kontemporer adalah semua jenis harta yang belum ada bentuk konkretnya, tetapi harta itu dapat berkembang menjadi benda yang bernilai. Jenis-jenis zakat kontemporer. Secara umum, penentuan jenis-jenis harta yang wajib dizakati dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan ijmali dan pendekatan tafsili. Pendekatan ijmali adalah pendekatan global yang menunjukkan bahwa segala macam harta yang dimiliki dan telah memenuhi persyaratan zakat. Sedangkan pendekatan tafsili itu pendekatan secara rinci yang menunjukkan ketentuan jenis-jenis harta tertentu yang telah memenuhi persyaratan zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kategori harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emas, perak, dan uang. Yang kedua ada perdagangan dan perusahaan. Yang ketiga ada hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang keempat ada hasil pertambangan. Yang kelima ada hasil peternakan. Yang keenam ada hasil pendapatan dan jasa. Dan yang ketujuh adalah harta rikas. Ketentuan batas nizab zakat kontemporer ini menurut para ulama ditetapkan dengan dasar kias atau analogi yang menjadi salah satu sumber hukum Islam. Di samping itu digunakan kaidah-kaidah fikih dan tujuan syariah sebagai dasar hukumnya. Contoh ketentuan nizab dan kadar zakat kontemporer dapat diperhatikan sebagai berikut. Yang utama adalah hasil peternakan dan perikanan, misalnya ayam, bebek, bandeng, udang, windu, dan burung. Nizab zakat peternakan ini dikiaskan dengan zakat tijarah yang nizabnya seharga emas sebanyak 93,6 gram, adapun kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Yang kedua adalah pertanian dan perkebunan, misalnya kacang, kedelai, dan lain-lain. Lalu sayur, bawang, wortel, cabai, kol, dan lain-lain. Rerumputan seperti tebu rumput hias, bambu, dan lain-lain. Dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis. Ketentuan nizab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya menurut Imam Hanafi dikiaskan dengan zakat padi. Artinya nizab hartanya kurang lebih 1323 kg dengan kadar zakatnya 5-10% dan waktu mengeluarkannya pada saat setiap panen. Logam mulia selain emas dan perak seperti berlian, intan, jamrud, dan lain-lain, ketentuan nizab dan zakat serta waktu mengeluarkannya dikiaskan dengan zakat emas. Akan tetapi jika logam mulia tersebut dipakai sebagai perhiasan sehari-hari, maka tidak diwajibkan zakat. 4. Perusahaan perdagangan, pendapatan, dan jasa, ketentuan nizab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkan dikiaskan dengan tijarah.
5. Harta rikas dan hasil pertambangan atau ma'adin. Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya sebesar 20%, baik mencapai nisab atau belum, tetapi menurut jumhur ulama, zakat rikas sebesar 20% tanpa balasan nisab, kecuali mazhab Syafi'i yang mencapai 1 nisab. Sedangkan zakat ma'adin sebanyak 2,5% bila mencapai 1 nisab emas. Mustahik zakat. Berdasarkan ketentuan ayat Al-Quran bahwa mustahik zakat berjumlah sebanyak 8 orang atau al-asnafsu as-samaniyah. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, lalu ada mu'allaf, ada budak, lalu ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Di samping mustahik zakat tersebut, ada 5 orang yang tidak boleh menerima pembagian zakat, yakni yang pertama adalah orang kaya atau muzaki, yang kedua adalah hamba sahaya, yang ketiga adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib atau keturunan Rasulullah, yang keempat adalah orang kafir, dan yang kelima adalah orang yang menjadi tanggungan muzaki. Hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah perwujudan nilai-nilai keimanan pada Allah dengan mensyukuri nikmatnya dan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi serta menghilangkan sifat materialistis seperti kikir dan rakus. Yang kedua adalah sebagai pertolongan dan bantuan kepada fakir miskin di dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sehingga mereka terhindar dari bahaya kekufuran. Yang ketiga adalah sebagai pilar pembangunan sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip persatuan atau al-wahdah, persamaan derajat dan hak atau al-musawwah, persaudaraan atau al-ukhuwah, dan saling membantu atau al-ta'awun. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.